Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NIM 2004070562019, kelas M92. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP tentang metode pembelajaran sambil bermain puzzle. Nah, di sini di dalam RPP ini ada satuan pendidikan yakni UPT SPF SD Ujung Tanah 2 kelas 1 semester 2, tema 7 benda hewan dan tanaman di sekitarku, subtema 2 hewan di sekitarku, pembelajaran 1 alokasi waktu 2 kali 35 menit. Nah, di sini ada kompetensi inti yakni KI, mulai dari KI 1 menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, serta KI 2, KI 3 dan KI 4 sesuai dengan RPP yang dibuat sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya yakni kompetensi dasar yakni KD pencapaian indikator. Nah, kompetensi dasar yang pertama yakni 3.8 mengenai merincikan ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Nah, indikatornya yakni 38.1 menggarisbawahi ungkapan pemberitahuan tentang hewan buas maupun hewan jinak yang ada dalam teks bacaan, memberi contoh ungkapan pemberitahuan berkaitan dengan hewan buas maupun hewan jinak, serta kompetensi dasar yang kedua yakni 4.8 mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberitahuan pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulisan. 48.1 yakni menuliskan ungkapan pemberitahuan berkaitan dengan hewan buas maupun hewan jinak, menanggapi ungkapan pemberitahuan tentang hewan buas maupun hewan jinak yang disampaikan. Nah, selanjutnya yakni tujuan pembelajaran. Yang pertama yakni setelah membaca teks, siswa dapat menemukan kalimat yang termasuk ungkapan pemberitahuan dengan tepat. Setelah menemukan kalimat yang termasuk ungkapan pemberitahuan dalam teks bacaan, siswa dapat memberi contoh lain ungkapan pemberitahuan secara lisan. Yang ketiga yakni setelah menyelesaikan puzzle bergambar, hewan buas maupun hewan jinak, siswa dapat menulis satu ungkapan pemberitahuan yang tepat. Yang keempat, yang terakhir, setelah membaca ungkapan pemberitahuan yang ditulisnya, siswa dapat memberi tanggapan secara lisan dengan tepat. Selanjutnya yakni materi pembelajaran yakni ungkapan pemberitahuan. Selanjutnya pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan yakni saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Modelnya yakni STAT, Student Teams Activity Division. Yang ketiga yakni metode, ice breaking, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Selanjutnya yakni media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yakni puzzle bergambar hewan buas dan hewan jinak. Selanjutnya yakni sumber pembelajaran. Sumber belajar yang digunakan yakni buku siswa tentang Putro Eka Pawirid dan DKK 2016 tentang benda hewan dan tanaman di sekitarku, serta puzzle bergambar buas dan hewan jinak. Selanjutnya yakni kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama yakni pendahuluan, yang dimana kelas dimulai dengan membuka salam, membaca doa, serta mengecek kehadiran siswa, serta peserta didik bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat. Serta yang ketiga, guru memeriksa kesiapan peserta didik seperti posisi duduk yang nyaman serta memberikan ice breaking. Serta guru menyampaikan topik, tujuan pembelajaran, dan mendengarkan penjelasan dari guru tentang langkah-langkah atau kegiatan cakupan materi dan penjelasan. Selanjutnya yakni kegiatan inti. Nah, kegiatan inti yang pertama, guru membagi siswa menjadi 4 kelompok berdasarkan nama hewan di mana setiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa untuk melakukan penugasan yang akan diberikan guru. Nah, selanjutnya yakni untuk merangsang siswa berpikir, guru menanyakan perihal yang dimana siapa yang di rumah mempunyai hewan peliharaan, lalu siapakah yang pernah berkunjung di kebun binatang, serta pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi tersebut. Nah, selanjutnya yakni siswa menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh guru, serta siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai jenis-jenis hewan buas dan hewan jinak, bercerita tentang pengalaman kebun binatang. Selanjutnya yakni siswa diberi waktu untuk bertanya mengenai materi yang belum jelas. Nah, selanjutnya siswa diminta untuk menggarisbawahi ungkapan pemberitahuan dalam teks bacaan yang di buku siswa.
Nah, yang ketujuh yakni siswa diminta untuk memberikan contoh lain ungkapan pemberitahuan di kebun binatang. Nah, setelah itu, siswa diberikan penugasan kelompok untuk menyusunkan puzzle bergambar hewan buas maupun hewan jinak agar dapat menyelesaikan soal yang diberikan. Nah, selanjutnya setelah berdiskusi dari kerja kelompok, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas. Nah, penutup. Yang pertama, guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan rangkuman dari hasil belajar selama sehari. Nah, selanjutnya guru memberikan kegiatan tindak lanjut dalam pembentukan pemberian tugas serta peserta didik dan guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Selanjutnya di sini ada penilaian. Penilaian dari prosedur penilaiannya yakni proses dan hasil belajar, bentuk penilaian yakni tes tertulis, observasi serta teknik penilaian dari penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selanjutnya, instrumen penilaian yakni lembar kerja siswa dan soal evaluasi. Nah, itulah tadi penjelasan RPP dari saya mengenai metode pembelajaran sambil bermain puzzle. Nah, apabila ada salah kata mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.